Selamat pagi semua sahabat rohani LPF. Pada hari ini kita akan menyantap santapan rohani dari Tuhan. Ini ambil dari bacaan Injil pada hari ini Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani LPF yang terkasih, dalam salah satu presentasi di LPF, sehingga saya oleh Romo Eki OCD, dia menyampaikan ada 3 unsur dalam diri manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketiga unsur ini membutuhkan pemeliharaan sehingga eksis, survive. Tubuh kita membutuhkan kebutuhan fisiologis yang kita kenal dengan sandang, pangan, papan, atau kita katakan pakaian, ya makanan, nutrisi, dan juga perumahan. Kemudian kebutuhan roh di sini artinya psike, yaitu kebutuhan psikologis, yakni kebutuhan akan kasih sayang dan merasa dicintai, dimiliki, love and belonging. Kebutuhan akan kebebasan, freedom, kebutuhan akan kekuatan, power, atau kebutuhan akan kesenangan, fun, yang buat kita merasa bahagia. Yang berikut adalah supaya survive dalam kehidupan rohani, kita membutuhkan kebutuhan spiritual, kebutuhan relasi dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Untuk kebutuhan fisiologis, kita lihat dalam hal-hal yang konkret. Untuk kebutuhan psikis, kebutuhan jiwa kita, dan kebutuhan rohani spiritual dalam sikap kita, perkataan kita, relasi kita dengan sesama, dan relasi dengan Tuhan. Injil pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan satu yang perlu terenungkan dengan meletakkan dalam pengantar yang telah kami sampaikan tadi. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci kamu." Membenci atau dibenci merupakan sebuah perilaku yang tidak menyenangkan. Dan ini bukan sebuah kebutuhan psikologis. Setiap orang ingin dicintai. Setiap orang ingin dimiliki. Setiap orang ingin merupakan bagian dari orang lain atau kelompok. Karena itulah kebutuhan-kebutuhan psikologis itu terpenuhi. Tetapi mengapa pada hari Tuhan kita Yesus Kristus menyadarkan murid-muridnya pada malam perpisahan bahwa kamu akan dibenci. Di sini Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan bahwa para murid yang tinggal di dunia bukan milik dunia, tapi mereka adalah milik Tuhan kita Yesus Kristus dan telah mendapatkan cinta, love, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Para murid tetap memiliki kebutuhan psikologis dicintai, bukan dicintai oleh manusia, bukan dicintai oleh orang yang hari ini sayang, kemudian besok benci, sebagaimana yang terjadi
I love you tahun lalu, hari ini I hate you, bukan dicintai oleh person yang bisa mati, tapi dicintai, dimiliki oleh person yang abadi, yang akan bangkit, yang akan menebus dosa-dosa kita. Itulah disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada murid-muridnya. Dengan ini, Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan murid-muridnya, karena kamu adalah milikku, dan kamu bukan dari dunia, maka kamu akan dibenci. Dasar kebencian orang pada murid Kristus karena mereka adalah murid-murid Kristus. Di dalam diri mereka membawa nilai-nilai dan sikap-sikap Tuhan kita Yesus Kristus yang terkadang bertentangan, berlawanan, tidak selaras dengan keinginan-keinginan yang semu, yang sementara, yang fana, yang penuh egoistis. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, sebagaimana murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini, kita disadarkan oleh Yesus yang telah bangkit dan telah kita percayai. Dia abadi. Dia telah mencintai kita. Dia adalah milik kita. Dan Injil besok minggu, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu menjadi milikku, menjadi sumber kasih sayangku. Apabila kita sadar bahwa kita ini adalah milik Kristus, kita dicintai oleh Kristus, Dia yang abadi, dicintai oleh Dia yang telah bangkit, dicintai oleh Dia yang tidak akan berubah. Cintanya pada kita dahulu, sekarang, dan di waktu yang akan datang sama saja. Cinta kepada kita, rasa milik Yesus pada kita tidak akan berubah meskipun kita berbuat dosa. Meskipun saat-saat tertentu kita menyangkal Dia, meskipun saat-saat tertentu kita mungkin menghujat Dia, meninggalkan Yesus, tapi Dia tetap mengatakan, aku milikmu, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Inilah dasar bagi kita untuk menyadari ketika kita dalam kehidupan setiap hari, sahabat-sahabat rohani yang terkasih, ketika dalam kehidupan setiap hari kita menyadari ada bahwa kita merasa kurang dicintai, kurang didengar, kurang dihargai, kurang dimiliki dalam keluarga, oleh pasangan hidup kita, oleh rekan-rekan komunitas, oleh dunia ini, maka kita harus ingat, kita telah dicintai lebih dahulu oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum suami mencintai kita, sebelum istri mencintai kita, sebelum aku melahirkan anak-anakku, ketika aku masih gadis, ketika aku masih anak-anak, aku telah menjadi milik Kristus. Aku telah dicintai oleh Kristus. Dengan dasar kesadaran ini, kita akan tetap kuat. Mungkin ada pengkhianatan dalam relasi kehidupan keluarga, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, di tempat kerja, di dalam pergaulan. Kita sadar mereka adalah makhluk yang terbatas. Orang yang mencintai kita adalah orang yang punya kelemahan. Orang yang katakan I love you, engkau milikku. Orang yang mempunyai kekurangan-kekurangan. Dengan ini kita dapat senantiasa berpaling pada Yesus sebagai pusat di mana Dia memiliki kita. Dia mencintai kita. Dia telah menarik kita dari dunia ini sehingga kita memiliki suatu emosi yang stabil, suatu pikiran yang dapat terus diurapi ketika kita berhadapan dengan dunia ini. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, lebih lanjut relevansi dari ucapan Yesus pada hari ini. Dia di mana telah mengalami penolakan, dia disalibkan, dia dikhianati oleh sahabatnya Yudas Iskariot, muridnya sendiri. Yudas seorang yang sangat fana, terbatas, dan penuh kelemahan. Tapi cinta Bapa kepada Yesus membuat Tuhan kita Yesus Kristus berkata, aku dikasihi oleh Bapa.
Dan kasih Bapa kepadaku itu abadi. Aku milik Bapa. Meskipun murid-muridku, Yudas Iskariot dulu dia merasa Yesus miliknya, tapi sekarang ia menjual Yesus. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak cengeng, tidak putus asa, karena ia memiliki dasar relasi cinta dengan Bapa, dia menyatu dengan Bapa. Dengan ini, kita dalam kehidupan ini gak usah cengeng deh. Mungkin ketika kita sedikit mendapat ucapan terima kasih, atau bahkan tidak ada ucapan terima kasih dari orang yang telah menerima kebaikan dari kita, nggak usah kita ngeluh atau menuntut. Karena kita telah mendapatkan ucapan terima kasih, telah mendapat kasih sayang, kita milik Kristus. Mungkin ketika aplaus dari orang atas apa yang Anda buat, kita jangan putus asa. Sukacita kita harus stabil. Karena Tuhan kita Yesus berkata, kamu bukan milik dunia, maka jangan menuntut dari dunia. Jangan memaksa dirimu untuk dimiliki oleh dunia, untuk dimiliki oleh yang makhluk yang fana, makhluk yang berdosa, makhluk yang bisa jatuh. Tapi ingatlah, kamu milikku. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan ini kita menjadi kuat. Oleh karena itu, ketika Yesus berkata, kamu adalah milikku, dan aku mencintai kamu, meskipun kamu dibenci oleh dunia. Maka di sini ada dua kebutuhan dasar kita yang terpenuhi. Itu kebutuhan rohani kita terpenuhi, karena kita dicintai oleh yang ilahi. Kebutuhan roh spiritual kita terwujud, karena yang ilahi mencintai kita, dan kita mencintai dia, kita milik dia. Yang kedua, kebutuhan psikologis juga terpenuhi, bahwa kita dicintai, kita dimiliki. Dengan ini terjadi, kita sungguh dapat mulai melangkah kuat dan lebih optimis. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, marilah angkatlah muka kita bersama dengan Kristus. Jangan cengeng, jangan putus asa, jangan merasa dikhianati, ditinggalkan, dibodohin, karena kita telah lebih dahulu mendapatkan cinta yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anda merasa bukan milik siapa-siapa, tapi Anda adalah milik Kristus yang abadi, yang kekal, yang akan siap menyambut Anda di kehidupan yang kekal karena dia bangkit. Sedangkan orang yang telah menganggap kita bukan miliknya, dicintai, mereka adalah masa lalu Yesus, masa depan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.